Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, hari ini semuanya bergembira. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ayo ketua kelas, silahkan dipimpin doanya. Alhamdulillah, karena kita sudah berdoa dan semuanya sudah semangat menerima pelajaran hari ini, Ibu Guru akan mengetes kehadirannya. Apakah semuanya hadir? Wah, luar biasa. Hari ini 25 siswa semuanya hadir di kelas. Oke, ada yang ingat nggak kemarin kita belajar apa? Ya, betul sekali. Kemarin kita belajar tentang rukun Islam. Nah, semuanya sudah tahu kan rukun Islam? Kemarin juga Ibu Guru sudah memberikan lagu biar cepat hafal rukun Islam. Nah, sebelum kita belajar selanjutnya, kita menyanyi bersama dulu, oke? Oke, kita mulai. Apakah rukun Islam yang pertama syahadat? Apakah rukun Islam yang kedua sholat? Ketiga bayar zakat, keempat berpuasa, kelima pergi haji naik pesawat. Ngeng ngeng, hore. Masya Allah, semuanya hafal dan tahu lagu tentang rukun Islam. Nah, ada yang tahu nggak habis ini kita akan belajar apa? Nah, betul sekali, kita akan belajar rukun iman. Ada yang tahu nggak apa itu rukun iman? Nah, iya, betul sekali. Jadi, rukun iman itu merupakan dasar kepercayaan Islam yang wajib diamalkan oleh orang-orang yang beriman. Jadi, kita sebagai umat muslim harus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu Guru tanya, ada yang tahu nggak ada berapa jumlah rukun iman? Wah, 5. Yang 5 itu kan rukun Islam. Ayo, siapa yang tahu rukun iman ada berapa? Nah, ya betul sekali. Jadi, rukun iman jumlahnya 6. Yang 5 itu adalah rukun Islam. Ya, jadi rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar atau takdir baik dan takdir buruk. Sekarang Ibu Guru akan menjelaskan seperti apa sih yang dimaksud dari rukun iman kepada Allah sampai yang terakhir itu. Jadi semuanya harus memperhatikan Ibu Guru ya. Nanti Ibu Guru tanya kembali apakah sudah paham sama yang Ibu Guru jelaskan, oke? Nah, yang pertama, iman kepada Allah. Jadi kita sebagai umat muslim harus beriman kepada Allah. Nah, seperti apa sih contohnya beriman kepada Allah itu? Ya, jadi contohnya yaitu kita sebagai manusia atau sebagai hamba Allah harus mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke? Ada yang tahu nggak bagaimana sih contohnya dari menjauhi larangannya dan mematuhi perintahnya? Salah satunya saja. Ya, betul sekali. Jadi, kita harus menghormati orang tua sebagai bentuk mematuhi perintah Allah. Dan menjauhi larangannya seperti kita tidak boleh meninggalkan sholat, kita tidak boleh membantah kedua orang tua, kita tidak boleh berpacaran, dan lain-lain. Iman kepada malaikat Allah. Jadi bukan hanya kita saja loh yang berada di bumi Allah ini, tapi ada malaikat juga. Namun Allah menciptakan malaikat ini dari cahaya dan tugasnya juga beribadah kepada Allah. Mereka tidak berbuat dosa dan lain-lain. Nah, nanti kita akan belajar tentang tugas-tugas malaikat. Jadi nanti Ibu Guru akan menjelaskan lebih lengkap lagi tentang malaikat dan tugas-tugasnya. Kemudian, iman kepada kitab Allah. Jadi, kita harus beriman kepada kitab Allah. Ada yang tahu kitab umat Islam apa? Betul sekali, Al-Quran. Nah, jadi kita harus beriman kepada Al-Quran dengan cara apa? Dengan cara membacanya, dengan cara menghafalkan, dan dengan cara
mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Jadi kita sebagai umat Islam harus mempercayai tentang adanya Nabi dan Rasul. Nah, ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita sebagai umat Islam ketahui. Nah, yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Jadi, sebagai umat Islam, kita harus percaya bahwa setelah kita hidup di dunia ini, ada yang namanya hari kiamat. Nah, jadi hari kiamat itu adalah hari pembalasan di mana semua perbuatan yang sudah kita lakukan di bumi Allah ini dipertanggungjawabkan di hari kiamat itu. Kemudian yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar atau takdir baik dan takdir buruk. Jadi kita sebagai umat Islam itu harus percaya bahwa semua kejadian Allah ini sudah Allah atur, baik dan buruk itu harus kita terima. Nah, begitu anak-anak. Nah, sekarang Ibu Guru punya lagu lagi tentang rukun iman. Jadi nanti kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Rukun iman 6 perkaranya. Yang pertama, iman pada Allah. Yang kedua, pada malaikatnya. Yang ketiga, pada kitab-kitabnya. Yang keempat, pada rasul-rasulnya. Yang kelima, hari kiamat. Yang keenam, qada dan qadar. Itu semuanya wajib kita percaya. Hore! Jadi gimana? Suka tidak sama lagunya? Nah, dengan lagu itu kita bisa lebih mudah menghafalkan rukun iman yang sudah Ibu Guru jelaskan. Baik anak-anak, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, alhamdulillah kalau semuanya suka dan senang mempelajari rukun iman. Jadi, kita sudah belajar 2. Yang pertama, kita sudah belajar rukun Islam. Dan yang kedua, kita sudah belajar rukun iman. Nah, jadi anak-anak, apakah ada yang mau bertanya tentang materi kita hari ini? Oke, silahkan bertanya. Nah, ya bagus sekali pertanyaannya anak-anak. Jadi, bagus sekali pertanyaan dari Fadil. Jadi, pertanyaannya itu tentang apa-apa saja kitab-kitab yang harus kita percayai. Jadi, sebagai umat Islam atau sebagai umat Muslim, kita harus mempercayai 4 kitab. Yang pertama yaitu kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Al-Quran. Oke, betul sekali. Jadi, ada yang tahu nggak 4 kitab ini diturunkan kepada siapa saja? Nah, kita udah tahu kan kalau kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, 3 kitab ini apakah ada yang tahu? Wah, jawabannya kurang tepat. Apakah ada yang mau mencoba menjawab? Iya. Wah, masih kurang tepat juga ya. Jadi, Ibu Guru jelaskan saja ya. Ketiga kitab ini diturunkan ke siapa? Jadi kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua yaitu kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang ketiga, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Jadi silahkan dicatat ya anak-anak. Nanti Ibu Guru akan mengevaluasi kembali apa yang sudah Ibu Guru sampaikan. Oke anak-anak, jadi karena waktu pembelajaran kita sudah selesai, jadi Ibu Guru mengingatkan kembali bahwa kita harus percaya dengan rukun iman yang sudah Ibu Guru jelaskan tadi. Dan ingat kembali ya tentang kitab-kitab Allah itu diturunkan kepada siapa-siapa saja. Nah, insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang 10 malaikat dan 25 Rasul Allah. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama bernyanyi. Nah, sebelum Ibu Guru tutup pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin kembali ketua kelasnya. Oke anak-anak,
Karena pembelajarannya sudah ditutup dan sudah diakhiri dengan pembacaan doa, harapan ibu guru semoga semuanya bisa tuntas memahami pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita tutup, mari kita tepuk anak soleh. Oke, mari kita tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yes, 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 Allahu Akbar. Hore. Oke anak-anak ya, semuanya silahkan simpan bukunya di dalam tas, kemudian semuanya boleh istirahat. Ibu guru akhiri ya pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di kelas berikutnya.